Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranifa dari kelas PBI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan evaluasi holistik dalam praktek pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari pelaksanaan evaluasi holistik. Pelaksanaan dalam Kamus Indonesia diartikan sebagai proses, cara pembuatan, dan melaksanakan. Dalam istilah adalah kegiatan yang merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian, secara bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evolution yang berarti penilaian atau penaksiran. Dalam bahasa Arab, dijumpai dengan istilah imtihan yang berarti ujian, dan hataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Kemudian, melalui evaluasi, akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum, dan kemudian selanjutnya informasi ini digunakan untuk memperbaiki suatu program. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang menggambarkan tentang bentuk-bentuk evaluasi dan tujuan dari evaluasi. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata holisme didefinisikan sebagai cara pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala dengan memandang gejala atau masalah itu sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dalam istilah Islam, holistik dapat diwakili dengan istilah kafah. Istilah ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu ikut-ikut langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Jadi, pelaksanaan evaluasi holistik adalah proses atau cara untuk merealisasikan rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya yang dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih dari sekedar kumpulan bagian dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian pelaksanaan evaluasi holistik. Evaluasi aspek kognitif lebih ditekankan pada mata ajar pemahaman, yaitu teori-teori dalam mata pelajaran tersebut. Tujuan dari aspek ini adalah berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntun siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Aspek kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pertama, tingkatan pengetahuan atau knowledge. Pada tahap ini kategori menuntut siswa untuk mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya. Kemudian B, tingkat pemahaman atau comprehension. Tahap ini kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Kemudian nomor 3, tingkat penerapan atau application. Kemampuan untuk menggambarkan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam suatu situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 4, yaitu tingkat analisis atau analisis, merupakan kemampuan yang identifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. Kemudian nomor 5, tingkat sintesis. Kemampuan seseorang dalam mengaitkan atau menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Kemudian nomor 6, yaitu tingkat evaluasi, merupakan level tertinggi yang mengharapkan peserta didik mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau
benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Kemudian evaluasi aspek afektif. Dalam ranah afektif ini berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila seseorang tersebut telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. Kemudian pada peringkat ranah afektif ini menurut taksonomi ada 5, yaitu pertama receiving atau attending. Menerima peserta didik memiliki keinginan untuk memperhatikan suatu fenomena khusus. Di sini adalah seorang guru hanya bertugas mengarahkan perhatian atau fokus peserta didik pada fenomena menjadi objek pembelajaran yang efektif. Kemudian nomor 2, responding atau tanggapan, merupakan partisipasi aktif peserta didik yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Kemudian nomor 3 yaitu valuing atau menilai, melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Kemudian nomor 4 yaitu organization, yaitu nilai yang satu dan yang lainnya berkaitan dan konflik antara nilai diselesaikan serta mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Kemudian nomor 5 characterization, yaitu peserta didik memiliki sistem nilai yang mengandalkan perilaku sampai pada suatu waktu tertentu hingga terbentuknya pola hidup. Kemudian yaitu evaluasi aspek psikomotor. Penilaian aspek psikomotor bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu penilaian kelas dan penilaian berlaku. Penilaian kelas adalah penilaian yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Penilaian berkala atau ujian blok adalah penilaian yang dilakukan secara berlaku dan tidak terus-menerus dan hanya pada waktu tertentu saja. Penilaian dengan sistem blok atau ujian blok ini dilakukan setelah peserta didik mempelajari berbagai indikator dalam satu kompetensi dasar. Ada suatu hadis tentang evaluasi psikomotor. Dalam hadis tersebut, hadis riwayat Bukhari, dijelaskan bahwa Rasulullah menguji sahabat dalam mendirikan sholat. Ini berada di wilayah psikomotor. Teknik yang digunakan Rasulullah adalah observasi. Beliau mengamati sholat yang dilakukan oleh sahabat. Setelah adanya kekeliruan, beliau langsung menyuruh untuk mengulangi. Jadi segera ada perbaikan setelah terjadinya kesalahan. Pada zaman modern, observasi digunakan sebagai instrumen pengukuran kemampuan kerja seseorang dan dilengkapi dengan catatan-catatan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri evaluasi holistik. Pertama, tujuan pendidikan holistik mengintrodusir terbentuknya manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Kedua, materi pendidikan evaluasi holistik mengandung kesatuan pendidikan jasmani rohani, mengasah kecerdasan intelektual spiritual, keterampilan, kesatuan materi pendidikan teoritis dan praktik, kemudian kesatuan materi pendidikan pribadi sosial ketuhanan. Kemudian yaitu nomor 3, proses evaluasi mengutamakan kesatuan kepentingan anak didik masyarakat. Nomor 4, evaluasi pendidikan holistik mementingkan tercapainya perkembangan anak didik dalam bidang penguasaan ilmu, sikap, tingkah laku, dan keterampilan. Yang terakhir adalah pendekatan aplikasi holistik. Pendekatan dalam proses pelaksanaan pendidikan yang mampu melihat anak secara keseluruhan adalah pendekatan holistik. Pendekatan holistik dikemas bukan dalam bentuk yang kaku, melainkan hubungan langsung antara anak didik dengan lingkungannya. Pendekatan holistik tidak melihat manusia dari aktivitas yang terpisah pada bagian-bagian tertentu, namun merupakan makhluk yang bersifat utuh dan tingkah lakunya tidak dapat dijelaskan berdasarkan aktivitas bagian-bagiannya. Tidak hanya melalui potensi intelektual saja, namun juga dari potensi spiritual dan emosional. Kemudian proses pelaksanaan pendekatan holistik dalam pendidikan akan mengajar anak berbagi pengalaman kehidupan nyata, mengalami peristiwa-peristiwa langsung yang diperoleh dari pengetahuan kehidupan. Dengan demikian, pendidik diharap dapat menghidupkan atau menyalakan kecintaan anak akan pembelajaran. Pendidik juga mendorong anak untuk melakukan refleksi
diskusi daripada mengingat secara pasif tentang fakta-fakta. Hal ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan keterampilan pembacaan masalah yang bersifat abstrak. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.